Ya, tentunya kita sangat berterima kasih kerjasama ini yang dilakukan oleh UDD dengan kerja kerasnya, dengan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi. Peraihan sertifikat akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Akreditasi Kementerian Kesehatan tidak menjadikan PMI Tangerang Selatan untuk berpuas diri, melainkan menjadi pemicu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan di dalam gedung, PMI Tangerang Selatan dibawa kepemimpinan Hajah Airin Rahmi Diani melalui Kepala Unit Donor Darah Dr. Suhara Manulang, memberikan pelayanan donor darah di luar gedung dengan menggunakan mobil unit donor darah, dan membuka pelayanan di pusat perbelanjaan. Dan bukan hanya itu saja, menjelang Hari Raya Idul Fitri, PMI Tangerang Selatan mengerahkan 15 personil untuk disiagakan di 5 titik pos pelayanan mudik lebaran yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan beserta 2 unit mobil ambulan. Posko lebaran ada 5 titik, 1 titik terdiri dari 3 orang personil yang dari markas, atau keseluruhannya ada 15 personil dan 2 ambulan yang disiagakan. Kemudian juga kita bersyukur unit donor darah sudah akreditasi ya, paripurna, sertifikasi Kemenkes, dan doakan Ibu dan para pengurus dan Bapak Ibu sekalian, setelah lebaran kita akan masuk ke CPOB Balai POM supaya benar-benar secara organisasi dan produknya itu unit donor darah di Tangerang Selatan tidak diragukan lagi. Peraihan sertifikat akreditasi tersebut diutarakan Dr. Suhara Manulang, Kepala Unit Donor Darah, di saat acara buka puasa bersama yang digelar di halaman gedung PMI Tangerang Selatan, yang dihadiri seluruh keluarga besar PMI Tangerang Selatan dari tingkat kota hingga tingkat kecamatan. Hal tersebut diutarakan Hajah Airin Rahmi Diani, Ketua PMI Tangerang Selatan. Kita dalam rangka kegiatan buka bersama seluruh keluarga besar PMI Kota Tangerang Selatan, baik pengurus di tingkat kota, di kecamatan, KSR, TSR, PMR, relawan, markas, dan juga unit donor darahnya. Tentu dalam rangka silaturahmi dan juga kita melakukan pelaporan dan evaluasi apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan, apalagi dalam rangka menghadapi untuk Hari Raya Idul Fitri. Dirinya menambahkan, dengan peraihan sertifikat akreditasi yang diraih unit donor darah, menjadi tolak ukur untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik dengan standarisasi yang diakui. Ya, tentunya kita sangat berterima kasih kerjasama ini yang dilakukan oleh UDD dengan kerja kerasnya, dengan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi dan tentu menjadi tolak ukur bagi kita untuk bisa meningkatkan pelayanan yang terbaik dengan standarisasi yang diakui. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan stok darah dan juga dari kualitas dari darah itu sendiri. Dr. Suhara Manulang menjelaskan, untuk meraih sertifikat akreditasi sudah melalui beberapa proses yang cukup berat. Selain tertulis secara dokumen, aplikasi pelayanan memiliki peran penting sehingga produk yang dihasilkan unit donor darah aman dan bermutu. Dan akreditasi tersebut sudah menjadi keharusan sebagai organisasi yang memberikan suatu bentuk pelayanan. Jadi akreditasi kan itu menjadi satu keharusan ya, karena ini organisasi yang memberikan satu bentuk pelayanan. Jadi kita berproses akreditasi dan kita bersyukur ya dapat sertifikat dari Kemenkes paripurna. Ya kalau prosesnya ya pasti ini luar biasa karena ini kan merubah perilaku ya sesuai standar, dan ini memang butuh selain hanya tertulis secara dokumen, tapi bagaimana aplikasinya ya, sehingga akhirnya produk yang dihasilkan oleh unit donor darah aman, mutu ya, bermutu maksudnya. Jadi ini kan tidak hanya diucapkan saja, tapi dari mulai seleksi donornya, proses donornya, proses rantai dinginnya, proses penyimpanan, pengolahan sampai pendistribusian, bagaimana alatnya, bagaimana reagen dan sebagainya. Suhara menuturkan, untuk mengantisipasi ketersediaan darah di bulan Ramadan, pihaknya melaksanakan pelayanan donor darah di dalam gedung dan di luar gedung dengan menggunakan mobil unit, dan di beberapa tempat ibadah hingga di pusat perbelanjaan, di mana kondisi di bulan puasa pendonor jauh berkurang. Nah inilah kondisi puasa ini kan, pabrik darahnya itu manusia yang mendonorkan kan berkurang, termasuk komunitas-komunitas yang selama ini kerjasama. Nah jadi ada 2 kegiatan, yaitu dalam gedung, yaitu pendonor datang ke PMI Tangerang Selatan, dan di luar gedung yang kita namakan mobil unit. Beberapa tempat
terutama adalah tempat-tempat ibadah non-muslim, gereja, vihara, dan lain sebagainya. Tapi bagi yang muslim ada beberapa yang masjid ya, setelah taraweh misalnya. Jadi kemudian juga kami di mall-mall juga ada bus khusus kita untuk penyelenggaraan donor darah. Dirinya menambahkan, memasuki hari libur dan mudik Lebaran PMI Tangerang Selatan terus memberikan pelayanan dengan mengerahkan 15 personil yang tersebar di 5 titik pos pelayanan mudik Lebaran, di mana kebutuhan akan darah dan kemanusiaan tidak bisa diliburkan ataupun dihentikan. Hal tersebut diutarakan Hajah Airin Rahmidiani. Yang pasti kita tidak akan mungkin berhenti dan tidak ada libur. Namanya kebutuhan, apalagi kemanusiaan, dan mudah-mudahan PMI Kota Tangerang Selatan hadir dan ada, walaupun di tengah situasi seperti menghadapi Hari Raya Idul Fitri, bagaimana sibuknya orang untuk bermudik dan yang lainnya, tetapi kami tentu selalu hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau operasi ketupat ya, ketupat itu markas, itu ada 5 titik di Tangsel, ada 15 personil, dan 2 ambulan yang disiapkan. Jadi per posko itu 3 orang, ya, sampai H+7. Ya. Sebagai ketua, dirinya mengajak seluruh masyarakat Tangerang Selatan untuk mendonorkan darahnya. Ajakan serupa juga diutarakan Dr. Suhara Manulang, di mana pabrik darah hanya manusia, dan tidak mengenal suku agama ataupun golongan. Ya darah itu sendiri kan unik. Kita tidak tahu nih siapa orangnya. Kalau kita butuh darah ya kita transfusi. Bagaimana kondisi ekonomi dan sebagainya. Dan nyatanya pabrik darah hanya manusia. Maka pada kesempatan ini mari donorkan darah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang kami harapkan. Yuk jangan lupa datang ke PMI Kota Tangerang Selatan untuk mendonorkan darahnya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.